Shalom, selamat pagi Bapak Ibu rekan-rekan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara di pagi hari ini? Tentunya Bapak Ibu baik-baik saja, dan itulah yang menjadi doa dan harapan saya. Sejenak sebelum kita bekerja, beraktivitas di sepanjang hari ini, mari kita menyediakan waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kembali saya menyapa Bapak Ibu Saudara di pagi hari yang indah ini melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan yang akan kita baca, kita renungkan bersama saat ini terambil di dalam kitab Amsal pasal 24 ayat yang pertama yang berbunyi demikian. Jangan iri kepada orang jahat, jangan ingin bergaul dengan mereka. Sekali lagi, jangan iri kepada orang jahat, jangan ingin bergaul dengan mereka. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penulis Amsal memberikan nasihat kepada kita agar jangan iri kepada orang jahat, jangan bergaul dengan mereka. Penulis berbicara tentang kebijaksanaan dan menekankan pentingnya memilih jalan yang benar dan menjauhi jalan yang salah. Penulis Amsal menyadari bahwa bergaul dengan orang yang jahat dapat mempengaruhi pikiran dan perilaku seseorang, sehingga menyeret mereka ke dalam dosa dan kesalahan. Para sahabat yang diberkati Tuhan, oleh karena itu penulis Amsal menekankan agar orang-orang tidak iri atau mengagumi orang jahat dan juga tidak ingin bergaul dengan mereka. Penulis Amsal menegaskan bahwa orang yang jahat tidak akan membawa kebaikan atau kebahagiaan pada hidup seseorang. Sebaliknya, mereka dapat membawa kejahatan dan kesulitan dan menarik orang ke dalam dosa dan ketidakbenaran. Para sahabat yang diberkati Tuhan, dalam konteks pernyataan Amsal 24 ayat 1 ini, penulis ingin mengingatkan pembaca untuk selalu berhati-hati dalam memilih teman atau bergaul dengan orang lain. Penulis ingin menyampaikan pesan bahwa memilih teman yang baik dan menjauhi teman yang buruk merupakan langkah penting dalam hidup yang berkelanjutan di dalam jalan yang benar. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, menurut bagian firman Tuhan yang kita baca ini, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan agar tidak iri kepada orang jahat dan tidak ingin bergaul dengan mereka. Cara yang pertama adalah tetap fokus pada tujuan hidup yang benar. Jangan membiarkan orang jahat atau keinginan duniawi mereka mempengaruhi tujuan hidup kita. Sebaliknya, tetaplah fokus pada tujuan yang benar dan jalan yang benar. Cara yang kedua, saudara-saudara, adalah carilah teman yang baik. Bergaul dengan teman-teman yang baik dan saleh dapat membantu kita menjaga hati dan pikiran kita tetap pada jalan yang benar. Amsal 13 ayat 20 mengatakan bahwa bersama-sama dengan orang bijak engkau akan menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bodoh akan celaka. Oleh sebab itu, pilihlah teman yang bisa membawa kita kepada kebaikan-kebaikan. Cara yang ketiga adalah berdoa dan mengandalkan Tuhan. Para sahabat motivasi pagi, dalam segala hal kita harus selalu mengandalkan Tuhan dan berdoa untuk kebijaksanaan dan bimbingannya. Amsal 3 ayat 5 dan 6 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan mengandalkan akal budimu. Ajarilah jalanmu kepada Tuhan, maka segala langkahmu akan berhasil. Cara yang keempat, saudara-saudaraku di dalam Tuhan, adalah menjauhi orang jahat dan lingkungan yang tidak sehat. Kita harus berani menjauhi orang yang jahat dan lingkungan yang tidak sehat untuk keselamatan dan kesejahteraan kita.
Amsal 22 ayat 3 dikatakan bahwa orang bijak melihat bahaya dan bersembunyi, tapi orang bodoh maju terus dan celaka. Dengan melakukan hal tersebut, kita dapat menghindari perasaan iri dan ingin bergaul dengan orang jahat, dan menjaga hati dan pikiran kita tetap pada jalan yang benar. Para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di pagi hari ini, poin penting yang menjadi perenungan kita, yang layak kita renungkan bersama di pagi hari lewat bagian firman Tuhan ini adalah kehati-hatian dalam memilih teman. Amsal mengingatkan kita tentang pentingnya memilih teman dengan bijaksana. Teman-teman yang buruk atau jahat mempengaruhi kita secara negatif, mengarahkan kita ke jalan yang salah, dan menghasilkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, kita perlu memilih teman yang baik, yang dapat mendukung dan memperkuat iman dan hidup kita yang benar. Yang perlu kita renungkan yang kedua adalah pengendalian emosi dan pemahaman diri. Pernyataan ini juga mengingatkan kita tentang pentingnya pengendalian diri dan pemahaman akan emosi kita sendiri. Para sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, iri hati terhadap orang jahat seringkali muncul karena perasaan tidak puas dengan apa yang kita miliki atau dengan keberhasilan mereka. Kita perlu belajar merenungkan dan mengendalikan emosi kita, serta menghargai dan bersyukur atas apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Hal yang ketiga yang perlu kita renungkan adalah mengutamakan nilai-nilai kebenaran. Pernyataan ini mengajak kita untuk mengutamakan kebenaran dan keadilan dalam hidup kita. Kita harus memprioritaskan nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran Tuhan dan menjauhi perilaku yang melanggar prinsip-prinsip moral dan prinsip-prinsip rohani. Yang keempat yang perlu kita renungkan adalah kesadaran akan dampak lingkungan. Amsal mengingatkan kita tentang dampak lingkungan dan pergaulan terhadap hidup kita. Bergaul dengan orang jahat dapat membawa kita ke dalam jalan yang salah dan menghancurkan kehidupan rohani kita. Oleh karena itu, kita perlu menjaga dan memilih lingkungan yang sehat, yang dapat mendukung pertumbuhan dan kebaikan kita. Yang kelima yang perlu kita renungkan bersama di pagi hari ini adalah kepercayaan dan kebergantungan kepada Tuhan. Dalam semua hal ini kita perlu mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati dan mengandalkannya di seluruh aspek kehidupan kita. Dalam rangka menghindari iri hati dan godaan untuk bergaul dengan orang jahat, kita harus mengandalkan hikmat, bimbingan, dan pertolongan Tuhan melalui doa, perenungan firman Tuhan, dan ketaatan kepada Tuhan. Karena itu, firman Tuhan pagi hari ini memanggil kita untuk hidup bijaksana, memilih teman yang baik, dan menjaga integritas rohani kita. Dengan menghayati pesan Tuhan pagi hari ini, kita dapat membangun hidup yang kokoh dan terhindar dari bahaya yang mengancam kehidupan kerohanian kita. Para sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan telah kita dengar bersama di pagi hari ini. Tentunya kita simpan dalam hati kita. Biarlah Tuhan meteraikan firman-Nya dalam hati kita, supaya kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di sepanjang hari ini. Ingatlah, jangan iri pada orang jahat, dan janganlah ingin bergaul dengan mereka, karena itu akan mempengaruhi pola hidup kita, pola pikir kita di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Bijaksanalah bergaul, pilihlah teman yang baik yang dapat membawa kita untuk semakin dekat kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sepanjang hari ini kita isi seluruh kehidupan kita dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Mari kita melakukan firman Tuhan sehingga kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita hari ini. Apapun tugas tanggung jawabmu hari ini, ringan atau berat tugasmu hari ini, mari kita kerjakan dengan sepenuh hati. Dan jangan pernah iri kepada orang yang jahat, jangan iri kepada orang-orang
rekan-rekan kerja kita yang melakukan tipu daya di dalam pekerjaan, karena Tuhan memberkati orang-orang yang hidupnya bergaul dengan Tuhan, yang mengandalkan Tuhan setiap saat. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa dan harapan saya, kiranya tangan Tuhan yang penuh kuasa, tangan Tuhan yang penuh berkat itu menjamah, menopang kehidupan Bapak Ibu Saudara sepanjang hari ini, sehingga Bapak Ibu Saudara bisa menikmati sukacita surgawi, menikmati segala kemurahan kebaikan Tuhan di sepanjang hari ini. Amin, haleluya, salam.